Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Taufik Abdurrahman Sabani. Saya dari mahasiswa kampus STKIP Bina Negara Sukabumi. Program studi pendidikan teknik kesehatan dan aviasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis, yang dimana di dalamnya itu ada paired sample test, independent sample test, dan ANOVA, dan yang terakhir ada person correction. Nah, untuk pengambilan datanya itu kita ada datanya yang sudah ada. Yaitu data pretest dan posttest yang akan diuji oleh saya, yang udah diuji gitu kan dari hasilnya. Nah, ini kita copy masuk ke aplikasi SPSS nya, lalu Ctrl D. Nah, masuk ke variabel view. Nah, di sini kita tulis pretest, dan di sini posttest. Dan posttest. Nah, di sini untuk desimalnya dinolkan sama dua-duanya, dan untuk functionnya kita ke scale, dan untuk ini pun sama scale. Lanjut ke menu analyze ya, kita cari di sini components. Nah, untuk components ini kita masuk kepada paired sample test ya. Nah, ini kita masukkan test, lalu posttestnya kita masukkan juga, lalu kita lihat dulu ke option apakah ada 95%, ternyata 95%, lalu continue. Setelah itu kita oke kan. Nah, untuk output data yang tadi itu di sini ada data hasil signifikasinya itu 0,02, dan untuk T-nya itu -3 ya. Berarti untuk sig-nya sendiri itu kurang lebih dari 0,05. Kurang lebih jadi untuk hasilnya itu 0,02, yaitu di bawah 0,05 ya. Dan di sini saya bisa menyimpulkan bahwa dari hasil tersebut yaitu pengaruh model pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar siswa. Lalu kita lanjut ke selanjutnya, ke independent test ya. Untuk independent test itu datanya kita ngambil dari sini ya. Untuk independen ini kita ambil data yang ini. Oke, kita copy dari atas sampai ke bawah ya, selesai. Setelah di copy, kita masuk kembali ke SPSS ya. Nah, masuk ke data flow lagi. Kita di sini
sudah masuk ke variabel lagi. Nah, di sini kita ganti lagi namanya. Motivasi belajar. Dan untuk yang di bawahnya kita tulis kelas. Ini 0 dan ini sama, dinolakan kembali. Ini scale sama scale. Lalu kita masuk ke analyze ya. Setelah masuk ke analyze, kita masuk ke compressment ya. Kita cari di sini ada independent sample test atau yang nah, untuk yang ini kita masukkan motivasi ke tes variabel dan untuk kelasnya ke bawah. Kita option, kita lihat dulu apakah sudah 95%, ternyata sudah. Lalu continue, open group. Lalu di sini 1, ini dan 2. Lalu continue, klik. Lalu oke. Nah, untuk hasil independent sampel tes itu outputnya itu signya 0,001 yang dimana lebih kecil daripada 0,05 ya. Dan kita simpulkan bahwa HO itu ditolak, yang dimana AI nya lebih diterima. Oke, mungkin itu untuk uji independen. Kita lanjut ke OnY ANOVA ya. Di sini kita ngambil datanya dari datanya kita ngambil karena datanya masih sama ya. Untuk uji yang ini kita lanjut copy lagi. Ataupun kalau misalkan tidak di copy, kita masuk lagi aja ke SPSS, kita masuk ke analyze, comparison lagi, masuk ke OnY ANOVA. Nah, di sini kita masukkan kembali yang motivasi belajar dengan kelas. Lalu di sini kita ke option, ininya kita surveinya kita checklist ya. Lalu ke option ya, kita
checklist. Oke. Nah, oke. Nah, di sini sudah ada hasilnya. Ya. Kita lihat yang untuk nilai signinya, kita lihat dari mulai signya itu 0,01 ya, yang dimana kurang dari 0,05 0,005 ya, yang dimana kalau misalkan nilai signifikasinya 0, kurang dari 0,005 berarti signifikasinya itu ditolak. Nah, oke, mungkin itu ke bawahnya masih ada hasil belajarnya, semua sudah ada ya, dan oke. Nah, mungkin untuk penjelasan mengenai data latihan uji hipotesis dicukupkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang.